Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila SEMAK, dosen tetap pada program studi S1 Kewirausahaan, Fakultas Bisnis dan Keuangan, Institut Bisnis dan Keuangan Nitro. Saya mengampu salah satu mata kuliah wajib, yaitu perpajakan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman menyeluruh tentang sistem perpajakan di Indonesia, baik dari sisi regulasi, konsep dasar, hingga praktik pelaporan pajak. Perkuliahan ini mencakup berbagai topik seperti konsep dan ketentuan umum perpajakan, subjek dan objek pajak penghasilan atau PPH, jenis-jenis PPH seperti PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 24, PPH pasal 25 hingga PPH pasal 29 dan 28A, serta pemahaman mendalam mengenai PPN, PPNBM, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini meliputi mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap kewajiban pajak, memahami konsep serta peraturan perpajakan, mampu menerapkan peraturan untuk menghitung pajak terutang, dan mampu melaksanakan tata cara perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, disertai dengan penugasan kuis, dan latihan perhitungan. Materi disediakan secara berkala melalui LMS dan bisa diakses mahasiswa sebelum pembelajaran dimulai. Tugas-tugas diberikan pada akhir beberapa pertemuan untuk kemudian dibahas pada pertemuan berikutnya. Adapun susunan materi perkuliahan dari minggu pertama hingga minggu ke-16 adalah sebagai berikut. Pertama, pertemuan pertama dan kedua membahas pengantar pajak dan ketentuan umum perpajakan. Pertemuan ketiga membahas pajak penghasilan secara umum. Pertemuan keempat hingga 6 membahas PPH pasal 21 termasuk skema pegawai tetap, tidak tetap, dan harian. Kemudian, pertemuan ketujuh difokuskan pada simulasi pengisian SPT baik masa maupun tahunan. Kemudian yang ke-8, pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 dan 10 akan membahas PPH pasal 22, 23, 24, dan 26. Pertemuan ke-11 fokus pada PPH pasal 25. Pertemuan 12 dan 13 membahas PPH pasal 29 dan 28A baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pertemuan 14 membahas PPN, PPNBM, dan PBB. Kemudian pertemuan ke-15 berisi studi kasus komprehensif yang dikerjakan dan dipresentasikan oleh mahasiswa. Dan pertemuan ke-16 akan diakhiri dengan ujian akhir semester. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas kehadiran 10%, keaktifan dan tugas termasuk kuis sebesar 40%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester sebesar 25%. Untuk mendukung pembelajaran, beberapa literatur utama yang digunakan adalah buku perpajakan, teori dan kasus oleh Siti Resmi, buku perpajakan oleh Mardiasmo, buku perpajakan Indonesia oleh Waluyo, serta undang-undang dan peraturan terbaru terkait perpajakan. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama simulasi pengajaran untuk mata kuliah perpajakan. Oke. Jadi di pertemuan 13 ini, saya ulang kembali bahwa hari ini kita bahas terkait dengan PPN, PPNBM, dan PBB, di mana pajak yang dibahas hari ini itu berbeda dengan pajak-pajak sebelumnya. Di mana pajak-pajak sebelumnya itu kita belajar terkait dengan pajak penghasilan atau PPH, di mana PPH mulai dari PPH 21, PPH 22, 23, kemudian 24, 25, apa lagi? Masih ada satu lagi, PPH 26. Ya. Jadi sudah kita bahas beberapa terkait dengan pajak penghasilan. Nah, untuk hari ini kita bahas terkait dengan PPN, PPNBM, dan PBB. Yang pertama dulu adalah saya masuk di PPN. Apa sih itu PPN? Kalian pernah dengar istilah PPN enggak? Nah. Di mana? Distro. Oh, kalian biasanya bayar pajak ya? Bayar pajak PPN ya? Iya, atas apa? Kalian belinya apa? Kenapa tidak? Makanan. Oke, makanan. Berapa persen? 11. Oke, sekarang berapa? 12. Oke, ada yang bilang 10, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12. Oke, nanti kita bahas ya yang mana nih yang sekarang berlaku.
Oke, saya masuk dulu di definisinya. PPN itu apa sih? Nah, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai yang tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean Indonesia. Nah, PPN ini dipungut secara bertingkat di setiap mata rantai produksi dan distribusi, mulai dari produsen, perdagangan, hingga konsumen akhir. Jadi setiap dari kita itu bisa dipotong PPN, baik dari ketika kita membeli barang ataupun kita menggunakan jasa, itu biasanya kita dikenakan PPN. Barang seperti apa yang barang kena pajak, jasa kena pajak. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ibu kalau misalnya barang kena pajak itu yang kategorinya seperti apa? Jasa kena pajak itu seperti apa? Ya, yang mana semua kategori barang kena pajak, jasa kena pajak itu dilakukan atau dijual oleh si pengusaha kena pajak atau disingkat dengan PKP. Pengusaha kena pajak atau disingkat dengan PKP. Sampai sini paham? Oke. Nah, selanjutnya, pengusaha kena pajak itu kapan sih seseorang bisa dikatakan pengusaha kena pajak? Nah, pengusaha kena pajak itu baru bisa dikatakan dia PKP ketika dia bisa dikukuhkan oleh kantor pajak. Nah, ketika dia omsetnya lebih dari 500 juta per tahun, itu bisa sukarela mengajukan dikukuhkan sebagai PKP ataupun tidak masalah. Tapi ketika dia omsetnya lebih dari 4,5 miliar per tahun, maka dia sudah bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang mana barangnya itu nanti harusnya dia menjual itu dan dia harus memotong PPN atas penjualan barang yang dia lakukan ataupun jasa yang dia lakukan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia omsetnya lebih dari 500 juta per tahun, itu boleh dikukuhkan. Kayak misalnya kita nanti jadi pengusaha, kemudian omset kalian adalah 500 juta per tahun, kalian boleh dikukuhkan dan kalian boleh juga opsional, artinya bisa dikukuhkan dan bisa tidak, seperti itu. Namun kalau sudah lebih dari 4,5 miliar per tahun, itu sudah wajib dikukuhkan. Dan kalau misalnya sudah wajib dikukuhkan, makanya itu disebut sebagai dengan pengusaha kena pajak atau PKP, yang mana ketika kita sudah dikukuhkan sebagai PKP, kita sudah bisa memungut PPN, yang mana nanti kita lihat nih berapa sih tarifnya PPN itu. Nah, seperti itu. Nah, di sini PKP itu wajib menghitung PPN. Apa sih kewajiban dari kalau kita sudah jadi PKP atau pengusaha kena pajak? Yang pertama adalah menghitung PPN keluaran, kemudian mengkreditkan PPN masukan, kemudian menerbitkan faktur pajak elektronik atau diistilahkan e-faktur, kemudian yang keempat menyetorkan PPN terutang, dan kelima melaporkan SPT masa PPN tiap bulan, seperti itu. Nah, sampai sini paham terkait dengan PKP? Jadi PKP itu, saya ulangi kembali bahwa PKP itu adalah pengusaha kena pajak yang sudah bisa dikukuhkan ketika dia omsetnya entah itu lebih dari 500 juta atau dan wajib ketika dia omsetnya 4,8 miliar, seperti itu. Nah, saya masuk di subjek PPN. Subjek PPN itu apa sih? Nah, subjek PPN itu siapa saja? Ya, konsumen akhir sebagai pihak yang menggunakan PPN. Kira-kira kalian ini termasuk konsumen akhir atau bukan? Konsumen akhir. Iya, konsumen akhir ya. Kemudian jadi kalian bisa atau berhak dipungut PPN selama kalian membeli barang kena pajak, seperti itu. Atau B, atau jasa kena pajak seperti JKP. Nah, pengusaha kena pajak, yang subjek yang PPN yang kedua itu adalah pengusaha kena pajak sebagai pihak yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke objek PPN. Nah, objek PPN itu terkait apa saja sih yang dipotong PPN. Yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Kemudian yang kedua, impor BKP. Jadi kalau kita mengimpor barang dari luar, itu biasanya dikenakan PPN juga. Kemudian ekspor BKP atau JKP, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Kemudian penyerahan aktiva oleh PKP. Ini objek PPN. Seperti itu. Nah, kita masuk kembali ke BKP itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa barang kena pajak itu merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
Nah, itu maksudnya. Jadi barang-barang yang entah itu bergerak ataupun tidak bergerak, selama dia diperjualbelikan oleh PKP, itu sudah masuk kategori BKP atau barang kena pajak. Contoh BKP apa? Contoh BKP? Betul. Iya. Apalagi misalnya? Barang mewah. Boleh juga ya, barang mewah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke JKP. Ini JKP dia lebih ke jasanya, jasa kena pajak. Nah, jasa kena pajak kalau dipikir-pikir, coba kalian pikir, jasa kena pajak itu yang mana? Coba. Oke, boleh. Yang kayak misalnya juga skincare, pelayanan klinik kecantikan, betul sekali. Yang memberikan pelayanan kepada kalian terkait dengan itu facial atau peeling misalnya. Kalian kan pasti membayar selain dari biaya yang dikenakan itu pasti ada PPN-nya, seperti itu. Makanya salah satu jasa kena pajak itu adalah klinik kecantikan. Termasuk juga misalnya servis mobil, itu kan pasti biasanya kena pajak juga sesuai dengan tarif PPN yang berlaku pada saat itu. Nah, kemudian, ada loh pengecualian dan pembebasan PPN. Jadi ada yang tidak dikenakan PPN. Apa saja itu? Yaitu ketika dia masuk dalam kategori barang kebutuhan pokok, yaitu berupa beras, telur, sayur, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, keagamaan, sosial, jasa pemerintah, ataupun barang hasil pertambangan tertentu seperti minyak mentah itu tidak dikenakan PPN, seperti itu. Nah, PPN juga dibebaskan atas penyerahan barang ke kawasan bebas atau KITE, istilahnya ya. Ini dalam kategori barang, biasanya barang impor. KITE itu adalah ketika kita mengimpor barang dari luar dengan tujuan mengekspor kembali. Jadi kita mau olah di dalam negeri, kemudian kita jual kembali, itu diistilahkan KITE. Nah, biasanya itu tidak dikenakan PPN. Artinya pemerintah memberikan fasilitas kepada warga negara yang mengimpor barang dari luar dengan tujuan untuk mengekspor kembali. Yang artinya dia mengolah kembali bahan baku dari luar tersebut, kemudian dia ekspor kembali, itu biasanya tidak dikenakan PPN. Seperti itu. Kemudian impor barang hibah, bantuan sosial atau oleh lembaga sosial. Biasanya yang berkaitan dengan sosial, lagi-lagi yang berkaitan dengan kegiatan sosial itu biasanya tidak dikenakan entah itu pajak ataupun PPN, seperti itu. Nah, sampai sini paham? Paham. Oke, selanjutnya. Nah, di sini mungkin ada yang ambigu. Tarif PPN itu yang berapa sih? Mungkin kalau misalnya coba acungkan tangan siapa yang mengatakan saat ini di tahun 2025 ini tarif PPN itu 10%. Siapa yang jawab 12? Selebihnya jawab? 11. Jawab 11. Oke. Mungkin saya akan meluruskan sedikit terkait dengan tarif yang berlaku sekarang. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu 11% itu, jadi tarif PPN sebelumnya kan 10% ya, yang sering kita dengar. Kemudian tiba-tiba naik, itu menjadi 11% mulai dari 1 April 2022. Nah, pada saat 1 Januari kemarin, awal tahun itu sudah naik menjadi 12% per 1 Januari 2025. Jadi, tarif yang diakui sekarang itu sebenarnya itu adalah 12%. Namun, karena kemarin itu sempat ada di awal-awal tahun itu beberapa yang protes terkait dengan PPN, ya, yang naik drastis yang mulai dari 10, tiba-tiba 11, kemudian 12, itu makanya pihak perpajakan, pihak pemerintah menentukan, iya memang tarifnya tetap 12%, namun untuk barang dan jasa umumnya non-mewah, jadi ketika dia barang dan jasa tidak tergolong mewah, itu masih tarifnya 11%. Nah, karena dasar pengenaan pajaknya DPP-nya menggunakan skema, ini ada skema 11/12 dari harga jual. Jadi dia nanti itu, jadi ketika barangnya itu bukan dalam kategori barang mewah, itu masih 11%. Tapi kalau sudah masuk dalam kategori barang mewah, dia sudah dikenakan 12%. Seperti itu. Jadi kenapa seperti ini? Karena aturan undang-undang itu tidak bisa dirubah secara maksudnya secara cepat seperti itu. Tidak bisa langsung dilakukan perubahan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya khusus atas ekspor BKP atau jasa JKP, tarif PPN itu adalah 0%. Jadi kalau kita mengekspor barang ke luar negeri,
itu biasanya tidak dikenakan tarif PPN seperti itu. Kalau misalnya kita mengimpor itu baru dikenakan, tapi kalau diekspor itu tidak dikenakan PPN. Nah, kita masuk ke dasar pengenaan PPN. DPP itu apa sih? Dasar pengenaan PPN itu DPP itu adalah dasar perhitungan jumlah PPN terutang yang bentuknya bisa berupa. Jadi DPP itu harga jual misalnya, harga penggantian untuk jasa misalnya, nilai impor untuk barang impor, nilai lain yang ditetapkan pemerintah, misalnya untuk penyerahan natura, reklame, dan sebagainya. Jadi, DPP itu kayak misalnya, kalau saya mau beli, misalnya baju, saya mau beli baju, harga baju itu sebelum PPN, itu harganya misalnya 500.000. Nah, baju tersebut itulah yang dikatakan DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Nanti dari 500 itu akan dikenakan, diperhitungkan pajaknya. Seperti itu. Jadi harga awalnya seperti itu. Itu maksudnya DPP. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh dan cara menghitung tarif PPN. Jadi skema umumnya itu, ini kalau misalnya dalam kategori non-mewah ya, bukan barang mewah. Nah, contohnya misalkan harga jual suatu produk itu harganya 100.000. Kemudian DPP-nya berarti, ini kan tadi perhitungan DPP ya, karena dia bukan non-mewah, berarti 11/12 dikali 100.000 sama dengan 91.667. Kemudian dari hasil inilah yang nantinya dikali dengan 12%. Seperti itu. Nah, 12% kali 91.667.000 itu dapatnya 11.000. Nah, dari total itulah harga yang dibayarkan untuk beli suatu produk tadi yang harganya 100.000 itu sebesar 111.000. Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Oke. Kalau begitu saya mau tunjuk satu orang. Silahkan naik. Saya tentukan harganya misalnya barangnya itu misalnya 200.000. Bagaimana perhitungan PPN-nya? Boleh? Siapa yang mau naik? Silahkan. Oke. Dela ya? Oke, silahkan Dela. Oke, makan. Mungkin boleh di samping sananya. Iya, DPP-nya berapa? Harganya dulu dong. Harganya berapa? Misalnya harga jualnya suatu produk. Gini aja, harga jual gitu 200.000. Oke, harga jual 200.000 berarti 11/12 kali 200.000 dapat nilainya berapa? PPN-nya berarti 12% dikalikan dengan apa tadi? Berapa semuanya? Oke, jadi harga yang harusnya dibayar berdasarkan harga belinya barang tersebut itu adalah sebesar 222.000. Oke. Nah, sampai sini paham terkait dengan perhitungan PPN berdasarkan ketika dia masuk dalam skema umum non-mewah? Oke. Kira-kira dari sini sama enggak ketika dia dikalikan dengan 11%? Beda? Beda atau sama? Beda. Sama saja ya? Ketika 100.000 dikalikan dengan 11% misalnya, dapat 11.000 juga. Kan? Nah, disinilah skemanya berbeda. Seperti itu. Nanti kita jelaskan kembali. Nah, saya masuk ke contoh. Misalnya, ini adalah ketika dia masuk dalam kategori barang impor.
tadi kan PPN bukan hanya barang dalam negeri saja ya dikenakan PPN, tapi barang di luar negeri juga. Nah, bagaimana kalau dia masuk dalam kategori barang impor? Ya, caranya perhitungannya adalah harga barangnya itu tadi harganya, jadi CIF itu adalah cost, insurance, and freight atau biaya barang dengan asuransi dan biaya angkutnya. Kemudian ada bea masuknya ketika kita membeli barang impor dari luar itu biasanya dipotong bea masuk atau dikenakan ya dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian dicontohkan di sini kursnya misalnya 12.000. Jadi cara perhitungan PPN-nya itu adalah nilai CIF dalam rupiah, yaitu 25.000 kali 12.000 dulu. Jadi ini harganya ya berdasarkan CIF, sudah ada asuransinya, sudah ada biayanya, biaya barangnya, kemudian angkutannya, biaya angkutnya dikalikan dengan nilai kursnya, dikalikan dengan 300.000, dapat bea masuk, dapatnya tadi 300.000, kemudian dikalikan dengan bea masuk. 25% kali 300.000 itu dapat 75 juta, bukan 300.000, 300 juta. Jadi dari barang yang harganya 300 juta, itu kita harus membayar bea masuknya itu tambahan lagi 75 juta, seperti itu. Jadi nilai impor itu sebesar 375 juta. Nah, ini baru akan dikalikan lagi dengan PPN, seperti itu. Jadi DPP-nya 11/12 dikali 375.000, dapat ini. Nah, inilah yang dikalikan dengan 12%, dapat 41.250.000. Nah, ini pun itu dikalikan lagi, ditambah dengan hasil nilai impor. Seperti itu ya, ditambah lagi dengan bea masuknya. Jadi barang yang tadinya hanya 300 juta, itu bisa sampai nilainya lebih dari 500 juta. Seperti itu ketika dia masuk ke Indonesia. Jadi memang barang impor itu lumayan besar perhitungannya. Nah, sebenarnya kalau ini saya contohkan ya. Nah, kalau misalnya dia dalam kategori barang mewah, dia langsung melalui proses ini. Ini saya contohkan kalau misalnya dia masuk kategori barang mewah, berarti dia langsung dikalikan dengan 12%, seperti itu. Nah, saya mau berikan sedikit tambahan terkait dengan perhitungan PPN. Jadi di perhitungan PPN itu, perpajakan itu ada diistilahkan PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, di mana kegiatan perdagangan transaksinya dilakukan melalui sarana sistem elektronik, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha di luar negeri atau asing. Contohnya misalnya penjualan aplikasi game online oleh App Store atau Google Play, kemudian langganan seperti Netflix, Canva, Microsoft, kemudian belanja produk fisik dari luar negeri seperti marketplace seperti Amazon ataupun AliExpress. Itu kan semua kita belanja dari luar negeri kan, tidak di Indonesia. Nah, dari situ pemerintah membuat aturan bahwa adalah diistilahkan perdagangan melalui sistem elektronik, di mana pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak entah itu Netflix, Canva atau Microsoft untuk memungut PPN terhadap yang melakukan transaksi dengan pembelian Netflix ini berlangganan Netflix atau Canva atau Microsoft, seperti itu. Jadi itulah dikenakan PPN, dan siapa yang memungutnya itu adalah pihak entah itu pelaku usaha dalam negeri ataupun dari luar negeri. Jadi dia berhak memotong PPN atas transaksi penjualan yang kalian lakukan ketika berlangganan entah itu Netflix misalnya, Canva misalnya, Microsoft misalnya, seperti itu. Nah, siapa yang menjadi pemungut PPN digital itu? Siapa coba? Nah, di sini Direktorat Jenderal Pajak menunjuk pelaku usaha luar negeri sebagai pemungut PPN PMSE apabila memenuhi kriteria. Jadi dia baru bisa memungut PPN itu ketika transaksinya nilai transaksi kepada pembeli itu di Indonesia ya lebih dari 600 juta per tahun, atau kalau misalnya jumlah traffic pengguna dari Indonesia itu lebih dari 12.000 per tahun. Jadi di mana kemudian pelaku usaha yang ditunjuk itu akan memungut PPN dia. Jadi yang dipungut itu bukan 11% ya, sebesar 12%, menerbitkan bukti pungut PPN dan menyetor dalam melapor ke DJP tiap kuartal. Seperti itu. Sampai sini paham? Oke, ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Baik, izin bertanya Bu. Oke. Saya, apakah barang pokok, kebutuhan pokok dikenakan pajak jika
jika dijual di PKP atau pengusaha kena pajak? Oke, jadi pertanyaannya bagaimana dengan barang pokok seperti itu. Barang pokok ini tadi termasuk ya kategori itu barang pokok itu beras, telur misalnya. Kira-kira kalau misalnya dia dijual di pengusaha kena pajak PKP, apakah dia dipotong PPN, dipotong pajak, dikenakan PPN? Kira-kira, kalau menurut Anda? Tidak. Ya betul ya, tidak ya, tidak. Jadi dimanapun dia dijual, meskipun dia di pengusaha kena pajak, padahal kalau notabene-nya dari definisi pengusaha kena pajak itu akan memotong PPN terhadap barang yang dijualnya, tapi dikecualikan kepada barang pokok. Barang pokok itu seperti apa? Entah itu beras, telur misalnya, terigu misalnya, seperti itu. Jadi yang barang-barang yang dikecualikan tadi ketika dia dijual di pengusaha kena pajak itu biasanya tidak dipotong pajak. Contohnya misalnya pengusaha kena pajak yang di sekitaran sini misalnya. Apa coba? Yes, betul. Ya, coba dicek nanti struknya. Ada enggak kira-kira kalau Anda beli beras? Seperti itu ya? Oke. Masih ada yang mau bertanya? Oke, boleh. Kenapa? Boleh, silahkan. Mau duduk, berdiri boleh. Izin bertanya Bu, pertanyaan saya yaitu kenapa tarif PPN itu dibuat rumit sementara pas melalui proses DPP 11/12 atau skema 12%. Kenapa tarif PPN tidak langsung ditetapkan 11% saja? Oke. Pertanyaannya adalah kenapa harus rumit gitu? Harus ada lagi proses DPP ini ya. Proses 11/12. Sementara yang non mewah ya, sementara kalaupun dikalikan toh sama juga 11%, kenapa harus lewat 11/12 dulu, nanti baru dikalikan dengan 12, kenapa enggak langsung 11%? Karena sementara dari perhitungannya saja tadi, itu pun sebenarnya sama kan, 100.000 dikali 11% dapat 11.000, sama juga hasilnya 111.000. Nah, kenapa kira-kira? Nah, di sini, jadi yang pertama adalah sudah menjadi aturan perundang-undangan, tadi sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang harmonisasi perpajakan nomor tahun 2021 itu bahwa yang tadinya 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 itu nanti akan berlaku 12% di 1 Januari 2025. Namun awalnya itu mau diberlakukan seperti itu, sudah bisa dinaikkan dalam jangka waktu kurang dari setahun kan. Cuman karena adanya kemarin beberapa di awal tahun itu sempat makanya dibuat, pemerintah membuat kebijakan. Yang pertama adalah undang-undang itu ketika sudah dibuat tidak bisa serta-merta langsung diubah. Harus ada aturan perubahan undang-undang. Nah, kemudian jadi tidak bisa langsung serta-merta diubah itu undang-undangnya. Jadi dari hal itu pihak pemerintah memberikan kebijakan, tarifnya itu tetap 12%, namun yang disesuaikan itu adalah DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya, dibuatlah 11/12. Jadi seolah-olah nanti itu kita merasa membayarnya itu tetap 11%, tapi sebenarnya tarifnya sudah 12%, seperti itu. Jadi dari segi misalnya dari segi hukumnya, dari segi pencatatan dari fiskalnya juga, dari segi aturan dari pemerintahannya juga itu sudah dipikir matang-matang apa yang harus dilakukan ketika memang diperlakukan 12% itu, tarif 12% itu. Dan memang juga itu bisa membuat tidak secara serta-merta itu aturan dibuat orang-orang itu merasa kaget dengan aturan tarif yang tinggi itu, tapi dibuat dulu 11%, jadi nanti kalaupun misalnya perekonomian Indonesia misalnya sudah stabil, itu sudah bisa dinaikkan menjadi 12% atau secara full 100% dinaikkan yang tadinya 11/12 itu ke 12%, seperti itu. Sampai sini paham? Oke. Mungkin itu tadi beberapa penjelasan terkait dengan PPN dan ditambah juga sedikit tadi PPNBM. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harapkan materi ini bisa menambah lebih wawasan kalian ya terkait dengan materi PPN.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam.